Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Varian baru dari virus corona yang dinamakan Omicron sudah mulai menyebar ke sejumlah negara. Bagaimana mencegah masuknya varian baru ini ke Indonesia dan bagaimana meningkatkan yaitu kasus COVID-19 antisipasinya pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat siang, Ibu Mas Dalina. Selamat siang, Sumi. Ya, Ibu Mas Dalina, tadi rekan saya sudah memaparkan beberapa fakta terkait dengan varian baru dari COVID-19 ini yang dinamakan Omicron. Sebetulnya apa yang harus kita khawatirkan dan kita waspadai dari varian baru ini? Ya, ini varian kelima yang menjadi varian of concern yang sudah ditetapkan oleh WHO. Diperkirakan ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus waspada terhadap Omicron. Pertama, pada risiko transmisinya yang terlihat sangat tinggi. Kalau biasanya varian biasa itu reproductive number antara 2 sampai 4, Delta pada 6 sampai 8, Omicron diperkirakan 10 sampai 40. Artinya satu kasus mampu menularkan pada 10 sampai dengan 40 orang lainnya. Kemudian untuk tingkat keparahan, kinerja vaksin, tes diagnostik, dan efektivitas pengobatan saat ini under investigation dari WHO. Mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan sudah bisa didapatkan hasil apakah Omicron memiliki virulensi yang lebih tinggi dibanding Delta dan apakah dia imun escape atau mempengaruhi kinerja vaksin terutama pada efikasi vaksinnya. Baik. Kemudian untuk kasus yang ditemukan di Afrika Selatan yang kemudian sudah menyebar ke sejumlah negara Eropa, untuk gejalanya sendiri sama tidak dengan varian sebelumnya, Bu? Laporan dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa Omicron itu memiliki gejala lebih ringan dibandingkan dengan varian sebelumnya. Kemungkinan ini dikarenakan pada kasus-kasus pertama masih terjadi pada kelompok usia muda dan sudah divaksin. Tetapi kalau semakin banyak yang terinfeksi, terutama pada kelompok berisiko tinggi, mungkin ini masih under investigation, akan menimbulkan gejala yang sama beratnya dengan varian sebelumnya. Baik. Bu Mas Dalina, kita lihat varian baru ini semakin dekat begitu ya, bahkan sudah sampai masuk ke negara tetangga seperti Australia, Hong Kong. Seberapa besar potensi varian baru ini masuk ke Indonesia dan langkah untuk mencegahnya yang lebih tepat seperti apa? Beberapa intervensi sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tersebut. Beberapa upaya yang penting untuk dilakukan untuk mencegah masuknya Omicron ke Indonesia. Yang pertama tentu menutup pintu masuk dari negara-negara terjangkit dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan cara tidak memberikan izin bagi traveler yang berasal dari 11 atau 12 negara yang saat ini sedang terjangkit. Kemudian yang kedua, melakukan karantina di pintu masuk setidaknya 7 hari dan dimonitor selama 14 hari setelahnya. Karena pada beberapa pengalaman setelah 7 hari di karantina masih ada kemungkinan untuk memiliki varian of concern setelahnya. Kemudian yang ketiga tentu melakukan entry exit test dan dilakukan WGS bagi mereka yang positif. Walaupun seharusnya WGS juga dilakukan pada mereka yang negatif. Kemudian di wilayah meningkatkan surveillance epidemiologi di berbagai level harus dilakukan secara aktif. Kalau selama ini kita lakukan passive case finding, maka active case finding harus mulai dilakukan secara masif. Kemudian pada kasus-kasus pertama yang ditemukan harus dilakukan penyelidikan epidemiologi yang terstruktur.
Pada masyarakat diminta untuk memperkuat tindakan pencegahan atau public health social measures, artinya 3M harus semakin ditingkatkan intensitasnya dan diawasi dengan ketat. Jika kasus kemudian meningkat eksponensial, maka penggunaan masker 2 atau 3 lapis itu bisa dijadikan sebagai salah satu strategi pencegahan. Yang kedelapan adalah mempercepat cakupan vaksinasi. Jadi mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap segera didorong untuk bisa mendapatkan vaksinasi lengkap. Lalu pemerintah tetap melakukan 3T, tracing, testing, dan tindak lanjut dengan masif dan disiplin. Dan jangan lupa mempersiapkan kapasitas pelayanan kesehatan, terutama ruang ICU, agar tidak lagi terjadi seperti di gelombang 2, obat dan oksigen kemudian hilang dari pasaran. Baik, Bu Mas Dalina, kalau Anda lihat Omikron yang tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian yang lain, langkah lain yang perlu diambil pemerintah, apakah termasuk booster vaksin ini harus segera dilakukan, Bu Mas Dalina? Jika kemudian kondisi memburuk dengan cepat, kemungkinan booster vaksin dibutuhkan. Tetapi untuk saat ini terutama adalah melindungi 70% warga Indonesia itu masih menjadi prioritas. Saat ini cakupan vaksin untuk 2 dosis itu kita masih di angka 45% dan itu masih cukup banyak masyarakat kita yang belum divaksin. Itu menjadi prioritas utama dulu sebelum kemudian melangkah pada booster vaksin. Baik, terakhir Bu Mas Dalina, singkat saja, ini kita semakin mendekati libur Natal dan Tahun Baru meskipun tahun ini tidak ada cuti bersama. Apa langkah yang kemudian harus dilakukan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat itu sendiri untuk mencegah Omikron ini masuk ke Indonesia? Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk membuat seluruh wilayah berada pada level 3 sementara waktu, sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Kepada masyarakat, kita tentu tekankan bahwa jika memungkinkan untuk menunda perjalanan atau liburan selama Nataru, sebaiknya bisa ditunda. Tetapi jika tidak bisa dilakukan penundaan, maka pengetatan protokol kesehatan dan kemudian melaporkan atau ketika muncul gejala segera mendatangi pusat-pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan agar bisa diambil tindakan yang lebih dini jika kemudian terinfeksi. Baik. Terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane untuk waktunya di Metro Siang.